Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Selamat datang. Welcome to my channel. Gaya bener emak-emak pakai welcome to my channel. Selamat datang di channel saya Bunda Alviro. Channel yang kualitasnya masih abal-abal, tapi insya Allah semoga isinya nggak abal-abal ya. Saya juga bukan ustazah. Saya hanya orang yang ingin berbagi motivasi, ingin berbagi kisah inspiratif. Semoga jangan sampai ada yang mengalami, maksudnya mudah-mudahan bisa menjadikan cerita yang memberikan teman-teman bisa menilai lah dari cerita saya nanti. Mohon maaf nih agak rada-rada kusut ya, namanya mak-mak lagi pengen cuman ingin berbagi kisah hal-hal yang positif aja. Ini saya udah bikin video ini 3 kali nih. Yang pertama saya lupa masang clip on, yang kedua karena RAM-nya cuman 3 ya HP-nya, jadi nggak bisa nyimpan video panjang-panjang, jadi lupa saya hapus video yang pertama yang lupa pakai clip on itu, mungkin nggak muat, jadi saya ngerekam lagi tiba-tiba mati di tengah-tengah dengan alasan nggak muat memori, terpaksa hapus lagi, baru mulai lagi. Masya Allah, ya udah nggak apa-apa, yang penting kita ikhlas karena Allah pasti ada jalannya. Saya ingin menceritakan tentang kisah saya sendiri yang efek dari riba itu. Jadi kenapa saya menceritakan kisah ini supaya sahabat-sahabat semua jangan sampai ada yang pernah mengalami seperti saya, karena memang berat sekali efek dari riba itu, luar biasa dalam hidup kita. Nah, pertama saya ceritakan, saya dulu bekerja, diajak oleh sahabat saya untuk buka suatu usaha. Jadi teman saya ini jadi ownernya, saya yang jadi CEO-nya. Nah, di tempat itu kita mengkreditkan barang-barang kepada orang-orang, dan alhamdulillahnya berkembang pesat. Sampailah saya bekerja di sana sampai 3 tahun. Dari nol ya, dari mulai bekerja sampai 3 tahun. Tapi dalam mulai tahun yang ketiga itu saya udah merasakan kayak ada yang sesuatu yang nggak nyaman di diri saya gitu. Kayaknya saya nggak bahagia, saya merasa resah. Kadang saya berpikir, ya Allah, kok saya begini amat sih? Kayaknya nggak bersyukur banget sih jadi orang, udah dapat pekerjaan, kedudukan kita sebagai CEO kan udah, terus istilahnya apa yang saya mau, saya nggak kekurangan gitulah ya. Tapi kok saya nggak ngerasain kebahagiaan dalam diri saya gelisah aja. Jadi kadang-kadang saya punya uang, bukannya saya simpan, saya lebih banyak saya jalan-jalan, karena saya nggak pernah, saya mencari-cari gitu kebahagiaan tuh di mana. Mungkin saya lebih banyak ke mall, kemana gitu untuk mencari kebahagiaan, karena saya nggak nyaman, sehingga saya nggak punya tabungan gitu ya kan. Karena saya kan nggak tahu apa yang terjadi dalam diri saya ke depannya. Kalau saya tahu saya akan dipecat, mungkin saya udah nabung. Nah, inilah satu istilahnya kisah yang ingin saya sampaikan, bahwa kita manusia ini banyak yang terlalu pede ya dalam menjalani hidup, karena memang kita manusia ini nggak ada yang bisa melihat 1 menit ke depan apa yang terjadi dalam hidup kita. Kalau mungkin kita bisa melihat, bisa mengetahui apa yang terjadi dalam hidup kita 1 menit ke depan, mungkin ya orang yang mendapat bencana alam itu udah menyelamatkan diri duluan ya. Nah, itu makanya kita akan diajarkan oleh Rasul kita bahwa kita jangan pernah ngejudge orang lain, menghina kehidupan orang lain, karena kita juga nggak tahu ke depan gimana kehidupan kita. Karena kita nggak bisa melihat ke depan, kita hanya bisa melihat ke belakang masa lalu kita dan hari ini. Jadi janganlah kita pernah dinakan kehidupan orang lain, karena kita juga nggak tahu ke depannya kita akan baik-baik saja. Nah, setelah saya dipecat itu, akhirnya saya merasakan ada nggak kenyaman, lama-lama ini saya dipecat sama teman saya ini. Ya, saya nggak tahu alasannya, cuman kayaknya nggak masuk di akal gitu ya. Karena pada saat setiap malam Jumat tuh saya nggak kerja, karena saya pikir waktu itu saya usahakan, saya minta sama dia malam Jumat saya minta libur, karena saya ingin ngaji, saya ingin mengirimkan doa-doa buat orang tua saya yang udah tiada. Dia memang beda keyakinan sama saya kan. Jadi pikiran dia, karena mungkin dia trauma dulu, dia pernah diguna-guna oleh teman bisnisnya dia. Jadi dia berpikir jangan-jangan saya juga begitu gitu. Jadi kalau dia bilang, kenapa kamu setiap malam Jumat tuh nggak masuk, katanya gitu. Kamu mau santet saya ya, katanya gitu. Saya bilang, saya kan malam Jumat bagi saya tuh untuk saya berdoa sama orang tua saya. Karena saya kerja di sana dari pagi, saya masuk kalau pagi udah karyawan yang lain ya, saya cuma datang dari jam 3 pagi sampai saya sampai jam
10 malam, karena kita buku tutupnya jam 10 malam. Jadi kadang-kadang kalau saya masih berada di sana maghrib atau itu, saya nggak bisa baca yasin di situ istilahnya untuk mengirimkan ke orang tua saya. Makanya saya minta tolong sama dia setiap Jumat saya libur gitu. Rupanya dia negatif thinking sama saya. Dia berpikir bahwa saya di malam Jumat tuh mungkin saya ke dukun untuk ngedukunin dia. Astagfirullah. Tapi biarlah. Pada saat itu mungkin waktu saya dipecat sama dia tuh mungkin pada saat itu ya, saya rasanya tersakiti banget gitu loh. Kok tega banget gitu sama saya gitu kan. Saya yang berusaha dari nol membangun semua itu, dan setelah 3 tahun berkembang, masuk orang lain banyak tempat kerjaan itu, karena karyawan kita butuh banyak karyawan, sampai keluarganya juga masuk, mulai banyak orang-orang yang cari muka segala macam. Ya mungkin dia kena lah. Saya ini orang yang nggak bisa cari muka, saya orangnya apa adanya, beginilah saya ya begini. Nggak bisa yang cari-cari muka, karena saya malu kalau saya cari muka. Kita kan semua perilaku kita kan dilihat sama Allah gitu ya. Nah setelah itu dipecat itu, saya bingung gitu, ya Allah, saya nggak punya modal apa-apa buat. Tapi saya cuma pikir, udah yakin aja nanti pasti dapat pekerjaan lagi, pikir saya saat itu ya. Dan lebih ngerinya lagi, tiba-tiba saya pulang ke rumah. Saya kan waktu itu memang harus bayar kontrakan juga ya. Saya punya uang cuma untuk bayar kontrakan pada saat itu. Selanjutnya gitu, dapat kabar gitu saya dari yang punya rumah, katanya rumahnya nggak boleh dilanjutin lagi sama saya karena katanya mau dipakai oleh keluarganya. Padahal saya tahu itu adalah hasutan dari lingkungan saya, karena saya melihara seekor anjing gitu. Saya melihara seekor anjing itu karena saya merescue dia dalam keadaan menderita. Saya pada saat itu lewat, dan saya merasa tiba-tiba saya melihat anjing itu, terus tiba-tiba kayak ada yang berbisik di kuping saya gitu. Hei, kamu yang mengakui mencintai Allah, kamu lihat itu ada makhluk Allah sedang tersisa, terus kamu nggak peduli, cuek aja. Di mana hati nuranimu? Mana kamu tunjukin bukti cinta? Saya seperti ada yang ngomong begitu ke diri saya, dan tapi tetap saya cuekin dulu. Saya pulang dulu ke rumah, tapi saya terus dikejar dengan bisikan-bisikan yang ada di kuping saya itu. Akhirnya saya lari, saya kembali ke tempat anjing itu dan saya bawa dia pulang. Ya kan? Dan kebetulan juga rumah saya pada saat itu memungkinkan saya untuk melihara anjing, karena ada pekarangannya yang lumayan lah, dan pagar yang tertutup rapat. Jadi kan ibaratnya tidak mengganggu lingkungan, tidak keluar dari rumah saya. Ya gitu. Jadi mulailah tuh, saya nggak nyangka itu. Mulailah tuh tetangga-tetangganya heboh gitu. Wah, gini bla 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 bla. Padahal itu anjing tidak menggonggong dan tidak pernah keluar dari rumah, dari pekarangan saya itu. Mulai bilang, ibu ini agamanya apa kok gini-gini. Saya bilang, ya dia haram memang haram, tapi kan saya tidak memakannya. Itu kan haram hanya dimakan. Kalau dia najis ya saya yang kena najis, bukan kalian. Kan kalian dia nggak pernah keluar dari rumah ini. Dari rumah saya, tidak mengganggu kalian. Kalau kalian bilang saya itu buat saya masuk neraka, ya biarlah saya yang masuk neraka. Dan belum tentu juga kalian yang tidak melihara anjing kalian masuk surga. Ya tapi sulit kita berkomunikasi, berargumentasi sama orang yang istilahnya pemahamannya dangkal ya. Jadi nggak bakal menang. Justru kita nggak bakal menang loh kita berargumentasi dengan orang yang dangkal. Capek, karena mereka lebih banyak egonya, lebih merasa diri mereka lebih mengerti daripada kita. Dan akhirnya mungkin karena mereka nggak mungkin bisa melawan, mungkin nggak bisa berhasil ya. Yang punya rumah saya dia shoot gitu sama, dan yang ngasut, yang punya rumah saya itu, yang menghasut saya untuk keluar dari situ adalah orang yang tidak pernah sholat sama sekali. Kerjanya gigibah kesana kesini. Tapi dia repot ngurusin anjing. Masya Allah, saya nggak ngerti lah manusia ini kayak apa. Makanya saya kadang-kadang sih sangat mendukung. Ketika ada beberapa tahun kemudian ya saya melihat ada yang, maaf kalau misalnya menonton saudara saya Hesti Yusuf yang bercadar, yang dia yang melihara anjing banyak sehingga banyak pro dan kontra. Saya mengerti, saya paham maksud Anda, karena kita punya posisi, punya hati, jiwa yang sama, tujuan kita, tapi manusia nggak ada yang memahami itu gitu loh. Jadi akhirnya saya terpaksa cari kontrakan lagi yang untuk mendapatkan saya rumah yang bisa saya menampung hewan tuh harganya jauh lebih tinggi, nggak sesuai dengan budget yang saya punya. Jadi saya nggak nemu gitu ya untuk rumah yang bisa membawa dia gitu.
dengan berat hati. Makanya saya bilang bagi orang-orang yang nggak mengerti ya, yang nggak pernah melihara hewan kali ya, bagi mereka itu hanya seekor hewan gitu ya, nggak ada artinya. Tapi bagi yang sudah merawat hewan, mereka merawat pakai hati, pakai hati. Jadi hewan yang kita rawat itu adalah bagian dari keluarga, hati kita bagian dari keluarga kita. Jadi kalau mereka mati atau mereka hilang, itu sedih, sedih. Sama juga kita kayak kehilangan keluarga sendiri. Jadi bukan hal yang mudah. Mau nggak mau saya tahu, tapi saya kemudian si Bronci baik-baik saja di sana. Dan tiba-tiba ada orang yang menawarkan, Bu, biarlah kami bawa ke Pasir Putih. Di sana ada mungkin orang yang mau merawatnya, dan saya menangis waktu itu. Saat itu perpisahan saya dengan anjing itu, karena bagaimanapun saya pasti khawatir juga. Saya takut mungkin tempat jangan-jangan dia dipotong, apa jangan-jangan dia mungkin loncat di jalan karena dibawanya pakai motor ya. Sedih sampai saat ini saya masih ingat, karena bagi saya dia adalah bagian dari keluarga. Saya mengerti si yang bercadar itu, ya mungkin itu juga terjadi sama diri saya gitu. Dan pada akhirnya saya ngontrak di tempat yang kecil. Barang-barang saya lumayan agak mungkin nggak muat, agak banyak. Ada saya dulu saya ngontraknya rumahnya besar. Jadi istilahnya barang-barang saya nggak muat, jadi terpaksa saya jual. Pokoknya mau murah-murah juga saya jual aja, yang penting daripada tidak dibawa juga nggak bisa ya. Akhirnya terjual lah, mulailah terkuras satu persatu harta. Dan saya mulai nggak dapat, saya lama baru dapat pekerjaan, nggak dapat pekerjaan. Akhirnya satu persatu pun apa yang saya miliki saya jual untuk makan, saya jual untuk kebutuhan saya jual sampai saya bertanya kepada Allah, ya Allah, kok lama banget saya mendapatkan pekerjaan? Bagaimana saya menghadapi hidup saya dari hari ke hari? Sedangkan saya juga punya anak yang harus saya hidupi. Dan saya belum mengerti apa yang terjadi dalam diri saya belum mengerti gitu ya kan. Dulu saya juga pernah pernah jatuh, nggak bekerja, terus nggak lama kemudian, nggak sampai setahun saya langsung bisa bekerja. Tapi ini kok lama sekali ya Allah. Apa ini, saya belum mengerti. Apa salah saya tetap mencari salah saya sih. Tetap saya nggak menjelekkan orang. Karena apa yang terjadi dalam diri kita itu kan adalah apa yang itu. Nah setelah itu saya bertemu, ada teman bilang begini, kamu punya Facebook nggak? Dia bilang gitu. Saya bilang enggak. Oh, kenapa? Ya nggak ngerti. Saya bilang ya udah sini saya bikinin, katanya gitu. Dibikinin lah saya Facebook. Nah dari situlah saya banyak, baru namanya orang baru punya Facebook kan gara-gara norak ya. Tiap hari saya liatin beranda itu satu status orang. Tiba-tiba saya membaca tentang riba. Nah saya nggak tahu, saya pikir riba itu, saya masih minim ya pada saat itu pengetahuannya tentang hal-hal seperti orang yang minjemin duit gitu, bukan yang, saya nggak tahu kalau ngereditin itu ini semua itu juga termasuk riba. Saya nggak paham gitu loh. Situlah baru saya terjawab lah selama ini pertanyaan saya kepada Allah. Oh ya Allah, ternyata apa yang saya lakukan selama ini, yang saya dapatkan, yang saya miliki itu adalah uang hasil dari riba. Makanya mungkin Allah nggak memberikan saya langsung cepat pekerjaan itu, karena kalau mungkin saya langsung dapat pekerjaan lagi kan pasti uang harta saya dari hasil riba itu kan tetap masih ada gitu kan. Jadi memang benar kalau riba itu akhirnya kita dibuat di titik nol bahkan minus. Benar, saya ngalamin sendiri. Akhirnya saya terima kasih. Berarti saya tadi yang hampir menyalahkan teman saya, akhirnya saya berterima kasih, ternyata Allah sedang menyelamatkan saya gitu ya. Kalau saya masih tetap bekerja di situ, mungkin semakin banyak uang riba itu yang saya makan. Ternyata Allah sedang menyelamatkan saya. Makanya itulah kan, segala sesuatu itu kita tidak paham ya. Rencana Allah kita lihatnya kayaknya satunya musibah, ternyata Allah sedang menyelamatkan kita. Nah setelah itu baru saya menyadari, oh ya Allah, ternyata benar. Jadi semua yang saya miliki itu dulu memang harus habis dulu, karena ibarat itu barang-barang yang kotor lah ibaratnya gitu ya, barang yang tidak barokah harus buang dulu. Kalau saya mungkin langsung dapat pekerjaan, mungkin itu barang-barang masih ada karena nggak perlu saya jual, makanya harus dihabiskan dulu. Makanya saya tidak diberi pekerjaan dulu, saya suruh menghabiskan dulu apa yang ada dalam yang saya miliki. Akhirnya saya memahami, oh
benar ternyata memang di titik, bahkan kita bukan di titik nol lagi, di titik minus. Terima kasih buat sahabat-sahabat semua yang selama saya di dalam keadaan saya di titik minus itu, kalian banyak membantu saya, sahabat-sahabat saya yang banyak membantu saya walaupun sehingga saya bisa bertahan. Karena untuk makan pun pada saat itu memang saya sulit, saya nggak bohong. Karena namanya tidak bekerja ya, nggak punya penghasilan. Jadi itulah kisah inspiratif yang ingin saya sampaikan agar jangan sampai siapapun yang nonton ini pernah mengalami hal yang seperti saya. Karena memang luar biasa pahitnya. Tadinya saya berprasangka buruk sama Allah, tapi saya sekarang sudah terima kasih sama Allah. Dan saya percaya seperti ketika saya curhat kepada seorang yang saya anggap ilmunya tinggi ya, memang ilmunya tinggi, seorang kiai, dia bilang menguatkan saya, ibu harus bersyukur, ibaratnya itu sebuah bangunan yang sudah reot, yang sudah jelek, yang sudah rapuh ya, dihancurkan, dihabiskan untuk dibangun lagi bangunan yang lebih bagus, yang lebih indah, yang lebih kokoh katanya. Alhamdulillahirabbil alamin, saya jadi akhirnya kuat. Dan saya berterima kasih sama Allah yang sudah menyelamatkan saya. Karena mungkin minimnya pengetahuan saya saat itu. Makanya terima kasih juga dengan kita ada perlu juga. Makanya medsos itu juga gak bisa kita salahkan. Dianggap negatif, tidak. Tergantung kita juga mau ngambilnya yang mana. Banyak kok di medsos itu yang positif. Pentingnya saya bisa tersadar, bisa ingat apa yang saya lakukan kemarin itu adalah hasil dari riba dari medsos. Ya itulah kisah inspiratif yang saya ingin bagikan karena saya tidak ingin siapapun mengalami seperti saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah karena saya hanya manusia biasa. Saya hanya ingin berbagi hal-hal yang positif agar orang-orang yang saya cintai, semua sahabat-sahabat yang cintai kita terselamatkan dunia dan akhirat kita. Namanya manusia biasa, salah, hilaf itu biasa. Pernah begini, pernah itu biasa. Itu adalah proses orang untuk menjadi dewasa, menjadi bijaksana. Semua itu bukan karena simsalabim. Kalau itu adalah karena proses yang dia lalui, proses yang berat, proses yang perlu luka-luka, proses yang perlu darah-darah, kejatuhan segala macam. Jadi orang bijaksana, orang dewasa, orang hebat itu adalah orang-orang yang melalui hidupnya yang begitu dahsyat ujian yang cobanya mereka lakukan dan mereka belajar dari situ. Jadi setiap ada kejadian dalam hidup kita belajar. Karena itulah kita mendapatkan menjadi kita orang yang lebih dewasa, lebih bijak, lebih memahami. Saya memang cengeng ya, karena saya selalu lembut hati. Jadi semenjak kejadian itu Tuhan melembutkan hati saya. Dulu saya orang yang sulit menangis karena kerasnya hati. Karena kerasnya hati sulit menangis. Tapi sekarang saya orang yang sangat gampang tersentuh. Karena Allah sudah melembutkan hati saya dengan semua yang saya alami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya hanya manusia biasa. Terima kasih supportnya. Mari kita saling mendoakan. Semoga kita terselamatkan dunia dan akhirat kita. Dan saya ingin menjadi sahabat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.